Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Syed Fadik di koridor hari ini. Berita palsu atau berita bohong yang dalam bahasa asingnya dan ataupun boleh dikatakan bahasa Inggrisnya adalah hoax atau hoax. Saat ini memang seperti seolah menjadi hit topik di berbagai media, baik itu media elektronik dan ataupun media cetak. Yang lebih parah lagi, berita palsu atau berita bohong ini itu lebih akrab didengar dan ataupun dibaca oleh masyarakat kita itu adalah di beberapa media sosial yang sangat dikenal di Indonesia. Penyebaran berita palsu dan ataupun berita bohong ini tidak dapat dibenarkan karena akan dapat berdampak dari sisi negatif, baik itu dalam penyelenggaraan negara terutama bagi masyarakat yang menerima pemberitaan itu tanpa melakukan cross check terlebih dahulu. Untuk membahas terkait dengan berita palsu atau berita bohong ini telah hadir dua narasumber kami yang sudah tidak asing lagi. Yang pertama adalah Bang Marfian Saputra. Assalamualaikum Bang Marfian, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik Sehat, ya. luar Itu biasa. rambut memang sengaja dibuat gitu ya. Iya, bawaan. Gitu. Bawaan. Tapi bukan kena hoak-hoak gitu ya. Bukan Bang Marfian, terima kasih. Dan yang kedua adalah narasumber kita yang sudah tidak asing lagi bersama kami, yaitu seorang motivator. Beliau juga adalah bagian dari Master Trainers, yaitu adalah Bung siapa ya? Bung siapa ya? Bung Bahren Nurdin. Lupa ya, kebangetan ya, lupa. Nah, biar langsung masternya langsung yang ngomong Bung Bahren ya. Baik. Nah, Bung Bahren ini adalah seorang motivator yang keseharian juga menjadi salah satu dosen di salah satu perguruan tinggi yang ada di Provinsi Jambi. Dan kita akan meminta pemikiran-pemikiran beliau dan juga Bang Marfian Saputra SHMH yang pada saat ini sebagai posisi pengamat hukum. Saya mungkin langsung ke Bang mana dulu nih, Bang Marfian dulu lah ya, atau ke Bang Bahren ya kira-kira ya. Karena kalau kita melihat dari perspektif hukum, berita bohong atau berita palsu ini tidak dapat dibenarkan. Dan kita tahu ini kan dalam bahasa Inggrisnya tadi yang saya sebutkan hoax atau hoax yang sering didengar oleh kuping kita di Indonesia. Yang kalau Bang Bahren ngomongnya bukan hoax atau hoax tapi kuak gitu. Bang Marfian, kalau kita berbicara terkait dengan berita palsu atau berita bohong ini, apakah itu merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dibenarkan di dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia saat ini? Ya, sebelumnya kita harus mengetahui itu terminologi dari hoax itu sendiri kan begitu. Memang dari beberapa istilah hoax itu adalah kebohongan, palsu kan begitu. Artinya inilah pemberitaan palsu yang saat ini yang menjadi booming ya. Iya betul. Dalam beberapa tahun ini sudah menjadi booming di negara kita. Artinya dalam hoax sendiri secara yuridis dalam hukum kita tidak ada istilah hoax gitu. Nggak ada istilahnya. Nggak ada istilah hoax dalam hukum kita, khususnya hukum pidana ya, khususnya begitu. Pasal manapun kita cari nggak ada. Nggak akan ketemu ya. Hoax itu nggak ada gitu loh. Tetapi pada kesehariannya hoax ini menjadi suatu bagian yang terjadi di masyarakat gitu loh. Kita kadang meyakini bahwa kadangkala pemerintah itu bagian dari produsen hoax. Kan gitu. Sejak dulu kala kita masih ingat negara dikuasa Amerika membuat suatu hoax bahwa di Irak itu ada senjata kimia, ada senjata pembunuh massal. Dan hoax itu digunakan untuk tujuan tertentu. Sehingga apa? Tercapailah keinginan dari negara didaya untuk menginvasi Irak dengan hoax tersebut. Senjatanya hoax gitu loh. Nah, hal ini gitu loh. Hal ini harus menjadi dasar. Hukum itu harusnya menjadi sarana pengontrol kekuasaan. Hukum itu harus menjadi sarana pengontrol kekuasaan. Penguasa dikontrol oleh hukum gitu loh. Kalau hoax sendiri itu banyak sekali di undang-undang ITE sangat banyak itu tentang hoax gitu loh. Tentang pemilu juga ada gitu loh. Malah tentang penipuan unsur utamanya ada tipu muslihat di situ. 378 KUHP kan begitu. Jadi hoax ini tersebar di undang-undang kita. Gitu loh. Kalau kita mau runut ya ini suatu sifat masyarakat, ada oknum-oknum tertentu kan gitu. Tapi kita harus kita menyadari bahwa hoax ini adalah suatu timbul dari khususnya hoax di media sosial ya. Timbul karena ada rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap media-media mainstream. Gitu loh. Jadi ketika media mainstream tidak dipercaya, masyarakat mencari bagaimana mereka menyampaikan aspirasinya.
Nah, salah satunya yang menjadi media sosial. Yang lebih berdampak lagi apabila hoax ini terorganisir ya, seperti itu ya, akan Ya, menjadi dampaknya apabila luar hoax biasa. ini menjadi suatu organisasi, menjadi suatu lapangan pekerjaan. Itu yang menjadi suatu hal menjadi ya dibilang suatu kejahatan white collar crime gitu loh. Tindak pidana kejahatan tertentu yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya sekali ya, Bang. Iya. Oke, Bang Warfian, tahan ke Bang saya lupa tuh harus si Bang Bahren. Bang Bahren kita jarang kesini nih masalahnya. Tadi sudah dikatakan bohong atau hoax itu tidak ada di dalam undang-undang kita yang berlaku di Indonesia. Tetapi kalau cinta palsu itu kan apakah misalnya cinta palsu kan ini bagian daripada hoax ya. Hoax palsu apa hoax cinta. Cinta, Jadi cinta cinta palsu palsu. gitu. Mudah-mudahan Anda juga tidak menebar cinta palsu ya atau PHP. Bang Bahren, Baik, dari perspektif Anda nih, tadi seperti yang diulas oleh Bang Warfian, kalau kita melihat dari perspektif hukum, budaya, ekonomi, sosial, dan politik, ini akan berdampak masing-masing ini punya dampak yang pasti berbeda-beda nih, ya kan? Mungkin Anda bisa membahas sedikit, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada. Baik, mengenai yang disampaikan oleh Bung Said tadi bahwa hari-hari terakhir ini, setahun terakhir ini paling tidak kita memang sedang dihebohkan dengan berita-berita hoax ya, berita-berita hoax. Sebenarnya kan ini bukan hal yang baru. Ya, bahasa lainnya kan fitnah. Bahasa lainnya fitnah. Fitnah kan artinya sesuatu yang tidak ada tetapi dikemas sedemikian rupa, disampaikan kepada halayak ramai, kemudian orang lain percaya. Itu hoax. Ya. Sementara kita tahu bahwa fitnah itu jangan fitnah ya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, inilah dengan yang terjadi pada hari ini. Artinya konsep dasarnya adalah sesuatu yang tidak terjadi, sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Makanya tadi kalau di kamus KBBI pun sebenarnya belum ada istilah ini. Di Cambridge ada. Di Cambridge itu dikatakan memang berita palsu gitu loh. Ada kebakaran. Tapi sebenarnya kebakarannya nggak ada. Gitu lah. Nah, itu termasuk sebagian daripada hoax itu. Nah, mengapa ternyata hari ini ini menjadi bahasan yang menarik di berbagai media, di berbagai kegiatan, bahkan seminar, diskusi di akademik, di politik dan seterusnya? Karena memang pengaruh daripada masifnya pemberitaan di media sosial. Nah, jadi pengaruh terbesarnya sebenarnya adalah perkembangan teknologi informasi. Itu sebenarnya menjadi pengaruh yang sangat besar sehingga hoax ini menjadi seolah-olah menjadi bagian hidup dari masyarakat. Maka dalam tulisan saya beberapa waktu yang lalu itu, kita hari ini kayak seakan-akan sudah hidup di zaman kebohongan gitu. Ya, semua orang ya. Coba kita lihat. Saya ingin tanya kepada Bung Said, misalnya kepada Bung Warman, apakah betul berita-berita yang nyampe ke media sosial kita, WhatsApp kita itu kita baca dulu nggak? Ini yang menjadi persoalan. Saya sering sekali begitu saya dapat misalnya broadcast, itu saya tanya yang ngirim broadcast, itu isinya apa? Nggak tahu. Nah, ini yang jadi persoalan gitu loh. Mereka sendiri tidak membaca apa yang sampai, tetapi dengan seenaknya memberikan kepada orang lain. Nah, ini mungkin yang akan kita menjadi pembahasan yang menarik adalah, menurut saya tidak serta-merta penyebar hoax itu adalah dengan sengaja. Ada yang memang mungkin ketidaktahuan. Nah, gitu ya. Atau semacam tren atau maka selalu saya sampaikan bahwa saring sebelum sharing. Itu kunci yang sangat dahsyat saya rasa untuk menghindari hoax ini. Walaupun kemarin kita mendengar beberapa waktu terakhir ini ada kebijakan dari WhatsApp misalnya membatasi jumlah broadcast misalnya kita tidak bisa broadcast berita yang sama lebih dari ke 5 nomor dan seterusnya. Ini mungkin upaya-upaya saja. Tetapi yang jauh lebih baik menurut saya adalah bagaimana mendidik masyarakat untuk memiliki literasi yang baik terhadap penggunaan media sosial. Gini, jadi masyarakat harus dicerdaskan bagaimana menggunakan media sosial, bagaimana menggunakan smartphone mereka gitu loh. Nah, ini kalau masyarakat sudah cerdas artinya minimal mereka membaca dulu gitu loh. Ini persoalan juga Bung Said, bahwa masyarakat kita malas baca. Ya, yang terima udah judulnya doang gitu. Akhirnya dia dibaca detailnya juga enggak. Akhirnya sering
terjebak. Nah, hal inilah kemudian Iya. dimanfaatkan dalam tanda kutip. Betul. Ada orang-orang jahat ya yang sengaja memanfaatkan situasi-situasi seperti ini untuk kepentingan-kepentingan. Tadi udah sampaikan oleh Betul. Bung Warnan bahwa sebenarnya hoax itu ada yang disengaja didesain untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk membuat suatu Oke. framing Untuk tertentu. membuat frame, misalnya Iya. membuat framing di tengah masyarakat gitu. Kita melihat hari ini ketika sibuk persoalan cawapres misalnya Iya. pemilihan pemilu 2019. Karena betul. ini menjadi apa ya? Menjadi bancakan buat mereka-mereka yang memiliki kepentingan di sana. Nah, masyarakat tidak cerdas itu akan Iya. terombang-ambing. Wih, dia baru 2 menit yang lalu baca berita tentang Mr. X, kemudian 1 menit kemudian dia baca berita tentang Mr. Y. Itu kemudian masyarakat mana yang benar, Mana dan yang sebagainya. benar, Sementara mereka tidak memiliki. Nah, disinilah saya rasa bagaimana memang tugas terberat kita pemerintah Republik Indonesia tidak hanya mengatasi tadi misalnya persoalan IT-nya, tetapi juga tabiat dan budaya hidup masyarakat yang juga harus kita Oke, atasi. oke, baik, Bung Bahren, apa yang Anda sampaikan tadi sengaja atau tidak sengaja, biasanya ada masyarakat kita yang tahu bahwa itu memang hoax. Ya. Kemudian ada yang masyarakat kita tidak tahu Ya. bahwa itu adalah bukan hoax. Atau kita sendiri kadangkala membuat sesuatu pemberitaan yang menurut pandangan kita adalah benar, tetapi begitu di sharing ternyata itu nggak benar. Ya. Ya. Nah, mungkin pandangan Bang Warfian nih, Bang Warfian, seperti apa yang dikatakan oleh Bung Bahren tadi. Ya. Kita ada yang tahu bahwa yang dia sebar itu adalah hoax. Tetapi ada yang tidak tahu bahwa itu adalah hoax. Nah, undang-undang kita di dalam ITE juga membataskan Ya. bahwa kalau menyampaikan berita bohong, berita palsu, hate speech, ini kan ada ancaman di depan sana nih, Bung Bahren. Nah, kalau nih kita tahu tadi yang disebutkan di awal, hoax ini kalau terorganisir itu dampaknya sangat luar biasa masif bagi masyarakat kita. Ya. Yang tidak terorganisir itu diakibatkan oleh ketidaktahuan personal, itu mungkin dampaknya tidak besar, tetapi personalnya akan dibenturkan dengan penegakan hukum di sini. Nah, apakah berita yang disampaikan karena ketidaktahuan itu juga dapat dijerat oleh hukum pidana yang ada di Indonesia saat ini? Sebenarnya kalau kita melihat dari unsur pidana, kita harus melihat unsurnya kembali. Kan Oke. begitu. Salah satu unsurnya adalah niat. Kan begitu. Niat itu menjadi suatu fundamental. Iya. Ataukah dia niat untuk begitu atau tidak? Ataukah dia mengetahui sebelumnya itu bohong atau tidak? Betul. Kan begitu. Kan dalam undang-undang ITE jelas tuh, mengetahui. Nah, sebenarnya subjek ini bukan hanya masyarakat, tetapi kadang pemerintah, government juga begitu gitu loh. Kadang kala kan begitu, kadang gitu. Membuat suatu terkait tentang data-data sengaja dibikin hoax kan seakan menjadi luar biasa bagusnya kan gitu. Padahal kenyataannya tidak. Masyarakat juga begitu. Artinya di sini adalah suatu kita harus fair, hoax ini melanda eksekutif, yudikatif maupun legislatif dan masyarakat kita. Oke, Gitu oke, loh. Bung Sehingga Warfian. menimbulkan framing Ya. terhadap suatu hal-hal tertentu. Oke, baik, Bang Warfian, tahan sejenak. Tadi Anda mengatakan hoax itu tidak hanya terjadi di masyarakat, tetapi juga di government atau di pemerintahan. Kita sering, ada yang ingin saya tanyakan menarik sama Anda nanti kenaikan BBM yang mungkin ditunda, atau kenaikan BBM yang tidak jadi, mendadak gitu ya. Atau gaji yang sesuai atau ASN. gaji yang tidak sesuai ini. Tapi Anda tahan sejenak, Bung Bahren, kami kembali sesaat lagi tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, baik, Bung Bahren, saya tahu Anda sudah tidak tahan lagi untuk mengucapkan sesuatu, tapi Anda tahan sejenak nih. Saya masih ingin mengetahui dari perspektif hukum terkait dengan berita bohong atau berita palsu yang dilakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja seperti yang dikatakan oleh pengamat hukum kita tadi, Bung Warfian Saputra, melihat unsur kesengajaan atau niatnya seperti itu ya. Bung Warfian, tadi di akhir saya katakan bagaimana dengan informasi kenaikan BBM tiba-tiba nggak jadi misalnya, atau nggak jadi tiba-tiba naik gitu ya, atau juga kita mendengar bahwa gaji aparatur desa itu yang akan dijanjikan untuk disetarakan dengan PNS, tiba-tiba ditunda kembali. Nah, menurut Anda tadi menyinggung soal government, tidak hanya personal, individu, kelompok atau golongan, government juga atau pemerintahan juga
kadangkala tanda kutip nih, tanda kutip Ya. memberikan informasi yang sudah diharapkan oleh masyarakat tetapi batal gitu. Ya. Nah, apakah itu juga termasuk salah satu bagian yang seperti yang Anda sampaikan? Silakan. Kalau kita menyatakan itu hoax, mungkin akan panjang kajiannya, Oke. ada info dan kontra gitu. Tetapi pada intinya, kadangkala sama halnya kita mengingatkan negara gitu. Kayak tadi saya contohkan bahwa Amerika pun mengatakan hoax. Kan Iya. gitu. Pemerintah Oke. kita juga bisa dikatakan hoax apabila pernyataan itu bersifat bohong, Iya. tidak sesuai dengan data yang ada. Hoax kan gitu bohong. Bohong. Kan intinya terminologi adalah pernyataan bohong. Fakta Apapun yang tidak itu, sesuai dengan kenyataan. bisa seperti jadi itu ya. hoax Maka itu ujungnya bohong gitu loh. masalah gitu ya. Iya. Oke. Nah, tapi apakah itu akan diselesaikan dengan jalur hukum atau tidak, itu kita belum tahu karena ada delik aduan. Saat ini adalah hoax dulu yang delik umum, jadi delik aduan. Oke. Siapa merasa dirugikan silakan Oke. lapor kan begitu. Oke. Tergantung kepentingan Oke, lagi baik, gitu loh. tergantung kepentingan. Saya yakin ini mungkin akan diurai sama Bung Bahren. Silakan Bung Bahren terkait dengan dua pertanyaan saya tadi. Bung Orfain mengatakan bahwa berita bohong atau palsu itu tidak hanya terjadi misalnya di tengah masyarakat, personal, individu, kelompok ataupun golongan. Tapi ya. government juga. Government juga kadang-kala menerapkan hal yang seperti itu. Dengan dua pertanyaan saya tadi, misalnya ada kenaikan BBM yang jadi atau tidak jadi, atau ditundanya gaji aparatur desa yang disetarakan dengan ASN. Menurut Anda seperti apa? Lagi-lagi memang di dalam penyampaian sebuah berita, lebih-lebih kalau itu adalah menyangkut dengan pemerintah, kata baik pusat maupun daerah, tentunya tidak boleh gegabah, ya, tidak boleh gegabah karena memang sekali misalnya level pimpinan, Ya. kepala daerah, kepala negara, menteri menyampaikan sesuatu, maka itu akan berbentuk merupakan kebijakan. Nah, ketika ketika menyampaikan sesuatu itu kemudian ditarik lagi, nah itu Ya. akan menjadi persoalan. Saya Contoh, Abu Bakar Basir. Ya, Inkonsistensi. kan gitu. Kalaupun tidak kita katakan itu adalah Ya. hoax, tapi Ya. paling tidak itulah inkonsistensi dan Inkonsistensi. dan Ya. yang kita anukan adalah dampaknya kepada masyarakat. Betul. Gitu loh, dampaknya kepada masyarakat. Nah, Oke. ini yang perlu kita cermati. Hoax ini selain beritanya sendiri adalah daya rusak yang ditimbulkan Daya oleh Hoax berita itu. hoax itu sendiri. Itu Framing. yang menjadi yang harus kita cermati sebenarnya. Ya. Maka ke depan memang berita-berita seperti yang disebutkan tadi kita menghimbau sekali kepada tidak hanya di tingkat nasional, di tingkat daerah mungkin bisa saja hal-hal tersebut juga akan terjadi. Ada kebijakan yang belum final, ada Ya. kebijakan yang memang belum ada, tapi sudah dilempar ke masyarakat. Dilempar ke masyarakat. Persoalannya adalah ketika itu sudah dilemparkan ke masyarakat hari ini dengan kemajuan teknologi, dia akan menjadi Satu opini ya? Iya, opini yang menyebar sangat luas sekali. Betul. Sementara ketika opini itu sudah disebarluaskan, di sini ditarik, yang sudah dilepas itu tidak bisa ditarik. Seperti Betul. anak panah. Anak panah, Ketika betul. busur Busur sudah ditarik, dilepas, dilepas, udah iya, selesai. Nah, selesai. untuk nariknya kan nggak bisa. Nggak bisa. Itu yang terjadi hari ini. Gitu. Iya. Mungkin bukan hoax, tetapi untuk merevisi ke pernyataan-pernyataan itu, kemudian itu akan menjadi sangat susah. Maka dari itu kita berharap melalui diskusi-diskusi yang seperti ini kepada pimpinan-pimpinan daerah, pimpinan-pimpinan negara, ketika menyampaikan sesuatu, yaitu memang adalah sesuatu yang sudah final, yang artinya tidak seperti hari-hari terakhir ini, Iya. ya, yang tadi PHP disebutkan, ya, PHP. PHP. Apalagi kalau itu menyangkut dengan kehidupan masyarakat seperti kenaikan BBM, seperti apa itu sangat harus hati-hati sekali. Iya. Maka dari itu kita melihat hoax ini, saya melihat ada beberapa motif yang terjadi. Oke. Bisa saja misalnya motif ekonomi. Ah, Jangan salah, ada orang yang memang sengaja menyebarkan berita-berita tidak penting itu, berita yang hoax itu untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Iya, Ya, banyak ya. betul. Anda melihat. Kemudian ada motif politik, ya, motif politik secara kenegaraan seperti itu tadi, misalnya antar satu negara dengan negara yang lain. Iya. Sengaja dihembuskan Hembuskan berita-berita yang untuk berita-berita yang- bisa saja untuk menakut-nakutin negara lain, bisa saja untuk hal yang lain. Di dalam negeri kita kalau persoalan politik bisa misalnya menjatuhkan lawan politik dengan Ya. memberikan berita yang tidak benar terhadap lawan politik dan Ya. seterusnya ya. Kemudian yaitu tadi motif personal mungkin ya. Personal. Karena saya mungkin tidak suka Tidak dengan suka, Bung Said, betul. ya, nanti saya akan buat berita tentang ini walaupun kebenarannya tidak belum teruji kebenarnya. Oke. Maka dari itu kembali lagi saya ingin mengatakan kita harus memang mencerdaskan masyarakat milenial hari ini ya, siapapun yang berada di era ini untuk memang betul-betul cerdas. Ya. Bagaimana caranya memang mau tidak mau, suka atau tidak suka,
kita harus menahan diri sebelum untuk menyebarkan sesuatu, dan kita cari kita cari sumbernya. Saya bayangkan ya, yang paling terbaru kita misalnya berita meninggalnya salah satu ustadz kondang di Jakarta misalnya. Di Jakarta. Ustadz Arifin Ilham ya, yang diberitakan. Siapa yang tidak percaya dengan disebarkan, ditampilkan berita di rumah sakit dan seterusnya. Tapi pada kenyataannya ternyata itu kan tidak benar. Nah kalau kita gegopoh atau gegopo gegabah gitu ya, gegabah. Tiba-tiba begitu dapat, ini. Nah itu akan merugikan diri sendiri, kemudian merugikan orang lain. Maka hari ini ketika Anda mendapatkan berita sesuatu, itu harus betul-betul diteliti sumbernya dari mana. Kalau Anda tidak tahu, stop di Anda. Oke, baik. Bang Bahren, sebelum saya ke Bang Warfain, tadi dikatakan salah satunya adalah peran pemerintah juga ada di sini. Ya. Nah, saya tidak ingin mengatakan atau mengutip dari banyak istilah bahwa hoax salah satunya setidaknya sengaja dihembuskan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan tertinggi, misalnya seperti itu. Nah, karena kita melihat pemberitaan di beberapa waktu terakhir, kita cukup fantastis dan cukup prihatin kalau kita melihat pemberitaan bahwa ternyata penghasilan mereka hoker itu cukup fantastis sampai 100 jutaan. Nah, kalaulah gaji mereka lebih sebesar itu, BEP daripada mereka sendiri, big event point-nya mungkin lebih jauh besar dari itu gitu. Nah, Bung Bahren mungkin bisa ditanggapi dulu. Itu tadi. Ya, itu mengapa mereka mendapat keuntungan sebanyak itu? Karena masyarakat kita tidak cerdas. Karena masyarakat kita masih mau untuk membantu mereka. Mereka yang mendapatkan keuntungan. Tetapi kalau masyarakat kita cerdas untuk tidak menyebarluaskan berita-berita yang tidak benar, yang tidak tentu kebenarannya, maka mereka tidak akan mendapatkan keuntungan yang sedemikian rupa itu. Karena memang ada beberapa orang yang memanfaatkan ilmu pengetahuan mereka, memanfaatkan teknologi ini dengan membuat misalnya akun-akun robot, dengan menyebarkan ini, dan kemudian mereka mendapatkan keuntungan dari situ. Misalnya ada one click pay dan seterusnya, motif-motif itu bisa saja ketika orang mengakses sebuah situs, mereka berapa klik itu akan mendapatkan keuntungan, apalagi berita-berita yang kilobyte yang muncul gitu ya. Luar biasa sekali nih Bung Warfain. Tadi banyak dampak, baik itu dampak ekonomi, sosial, dan ataupun budaya, terutama misalnya dampak ekonomi. Ada kebohongan di situ. Jangan lihat kanan, bahaya katanya. Kan seringkali tuh kita lihat kan, tapi itu bukan hoax ya, bukan berita palsu ya. Jangan lihat kanan. Itu usaha dagangan itu. Psikologi masyarakat, psikologi manusia, orang lebih cenderung melakukan yang dilarang. Jadi di dalam ilmu psikologi, ketika orang mengatakan jangan, justru itu yang dicari gitu loh. Jadi ketika orang penasaran, ada sifat penasaran, dan itu dimanfaatkan. Psikologi ini dimanfaatkan dalam jangan lihat kanan supaya orang melihat ke kanan, melihat dagangannya. Lagi jalan nih ya, jangan lihat kanan, bahaya gitu. Jadi itu psikologi itu bukan bohongan, tetapi adalah psikologi masyarakat. Oke, baik Bung Bahren, saya ke Bang Warfian. Bang Warfian, dampak personal ataupun kelompok ataupun golongan yang berdampak masif, apakah sanksinya sama nih? Misalnya saya melakukan perbuatan itu sendiri tanpa ada unsur kepentingan yang lain, tapi dampaknya juga masif seperti yang terorganisir. Nah, apakah di dalam hukum pidana kita dua contoh persoalan ini juga akan mendapatkan hukuman yang sama atau berbeda? Menurut Anda seperti apa? Secara keadilan, hukum itu kan yang pertama terdiri dari 3 unsur. Kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Secara teori, adil. Apakah adil dia dengan sengaja ataukah adil dengan tidak sengaja? Tentu sangat berbeda hukumannya. Begitu juga dengan dia produser menjadi mata pencarian, kan gitu. Tentu akan berbeda hukumannya dengan tidak sengaja. Tidak sengaja, beda atau pasti. Beda pasti karena itu ada unsur keadilan di situ. Oke, itu kalau kita berbicara soal sengaja atau tidak sengaja. Ini misalnya dia hanya personal saja nih. Dia tidak tahu bahwa itu adalah hoax ya atau berita palsu, atau dia tahu tetapi dia tidak terorganisir gitu. Seperti itu yang saya maksudkan menurut Anda. Kalau memang dia tidak mengetahui itu atau berita palsu atau tidak, sama dengan halnya dulu kita pernah ada hoax 7 kontainer kan gitu, KPU palsu kan gitu. Artinya kan dia kan hanya menanyakan kan gitu. Dituduh suatu politisi Demokrat kan gitu. Dituduh menyebarkan berita palsu tentang kontainer. Menurut saya itu tidak masuk unsur delik karena dia tidak mengetahui, dia hanya menanyakan, mengkonfirmasi kembali kan. Baik Bung Warfian, sangat menarik.
kita juga sebenarnya sudah banyak sekali rambu-rambu yang sudah harus dipatuhin. Ada penegakan hukum kita, peranata hukum kita, ya itu sudah sangat lengkap sekali. Juga kita memiliki cybercrime yang bisa memantau 24 jam akun-akun yang bersebaran di seluruh Indonesia. Untuk itu kami kembali sesaat lagi tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Berita bohong ataupun berita palsu disengaja ataupun tidak disengaja tetap berdampak negatif bagi masyarakat kita. Apalagi yang disampaikan oleh Bung Bahren Nurdin tadi adalah saring dulu sebelum di-sharing. Ini penting, kecerdasan masyarakat dalam mengelola media sosial itu akan menempatkan pada posisi seperti apa sih kecerdasan masyarakat kita. Terkait dengan pemberitaan hoax ini, kami juga mengundang partisipasi pemirsa di mana saja berada untuk bergabung bersama kami di line telepon 074166385 074166385. Baik, Bung Bahren dan Bung Warfian, sebelum sembari kita menunggu telepon yang akan masuk, Anda boleh melanjutkan terkait dengan kontainer tadi. Monggo silakan. Ya, kan di situ bahwa ada satu politisi ya, inisial AA saja kita bilangnya gitu. Dia menunjukkan isu tentang hoax kontainer KPU kan begitu. Artinya di situ dalam Twitter yang disampaikan dia mengkonfirmasi apakah ini benar atau tidak. Betul. Kan begitu. Artinya dia juga belum tahu itu benar. Makanya dia mengklarifikasi. Tapi beda halnya ketika dia menjustis kan gitu. Ini adalah ada suatu kontainer yang KPU palsu yang dicoblos kan gitu. Artinya dia menyebarkan berita bohong. Iya. Nah inilah maka kita harus mengetahui unsur-unsur satu delik. Dalam pidana itu penting unsur satu delik itu. Apakah unsur deliknya terpenuhi atau tidak? Iya. Kan begitu. Antara dia mengetahui sebelumnya atau tidak. Kan begitu. Dengan tanda tanya saja masyarakat kita sudah terbentuk opini ya. Sudah terbentuk Orang opini. dalam kapasitasnya harusnya tidak boleh bertanya dengan hal yang seperti itu, yang belum tentu kebenarannya asli atau palsu. Nah, bisa jadi kita melihat dalam undang-undang KPU kan sebagai untuk menghambat. Itu kan termasuk delik. Nah, apakah itu bisa termasuk delik? Silakan bagi yang berkepentingan mengajukan. Baik, kan Bung begitu. Warfian, saya ke Bang Bahren bahwa negara kita pertama ada penegak hukum, peranata hukum, dan budaya hukum kita. Jadi ada tiga peranata hukum, konstruksi hukum ini sudah tidak bisa diabaikan lagi ya. Nah, penegak hukum kita, saya rasa kita sudah amat sangat profesional ya. Peranata hukum kita sudah sangat luar biasa. Nah, budaya hukum masyarakat kita setidaknya hari ini berangsur sudah sangat jauh lebih baik. Nah, terkait dengan berita hoax ini sudah ada polisi cybercrime yang sudah menanganinya. Sebenarnya kita juga tahu bahwa satu orang tidak boleh memiliki dan ataupun akan teridentifikasi memiliki lebih dari satu akun. Kenapa? Karena sangat gampang sekali bagi pemerintah, apalagi mereka yang memiliki kewenangan dalam hal terkait dengan kebijakan atau polisi terkait dengan hal yang dimaksudkan tadi. Bung Bahren, kalau Anda melihat keseriusan aparat penegak hukum kita ya terkait dengan penegakan hukum, kan di Polda misal katakan seperti itu kan ada cybercrime. Sebenarnya bisa mengidentifikasi akun itu dimiliki oleh siapa sebenarnya. Tetapi ini seolah bukannya malah ditutup. Di Kementerian Informasi dan Komunikasi Kominfo juga sudah meminta agar semua kartu seluler kita dalam berbagai itu harus diregistrasi. Menurut pandangan Anda keseriusan seperti apa dan ataukah mereka hanya melihat hal-hal yang mungkin seperti apa menurut Anda? Iya, sekali lagi memang kalau kita ngelihat kita berpositif thinking bahwa memang pemerintah sedang serius untuk menangani ini. Karena dampak-dampaknya juga salah satunya adalah menimbulkan perpecahan di tengah bangsa dan negara ini. Dan dampaknya tentu sangat besar. Maka sebenarnya di Kementerian Kominfo misalnya itu sudah bisa diidentifikasi, sudah bisa bekerja sama dengan provider atau penyedia-penyedia layanan media sosial ini. Misalnya tidak susah kok untuk bekerja sama dengan Facebook, dengan YouTube, dengan WhatsApp, ya secara untuk mengidentifikasi atau menutup akun-akun yang memang teridentifikasi, tetapi ini jangan sampai juga nanti disalahgunakan, disalahgunakan oleh orang-orang tertentu hanya dengan dalih-dalih tertentu, akun-akun orang yang memang akan ditutup. Kita mendengar beberapa berita dulu penutupan situs-situs Islam misalnya, dengan tanpa melakukan penelitian yang baik misalnya. Nah ini juga hati-hati karena dia juga dua mata pisau, bisa juga
dijadikan alat untuk memberangus kebenaran, jangan sampai itu yang terjadi. Tetapi kalau memang terbukti bahwa ada akun-akun yang memang dengan sengaja menimbulkan perpecahan, dengan sengaja melontarkan hate speech, kebencian-kebencian satu kaum, satu agama, satu ras, dan itu ya mungkin, maka sebenarnya juga tidak mudah untuk menutup sebuah akun. Harus memiliki kajian, otorisasi dan pasal-pasal yang memang menuju atau terbukti delik-deliknya terpenuhi. Bahwa akun tersebut harus ditutup. Nah, saya melihat di sini adalah di cybercrime misalnya di Polri, kita sudah ngelihat begitu banyak juga sebenarnya akun-akun atau media-media sosial yang kemudian ditangani dengan sangat serius. Artinya sekali lagi kita melihat ya memang untuk menangani hal-hal yang seperti ini kan tidak simsalabim, tidak serta merta. Harus karena apa? Karena jangan sampai nanti menyelesaikan masalah malah menimbulkan masalah. Nah, ini jangan sampai itu yang terjadi. Juga harus ekstra hati-hati. Tetapi sebenarnya kalau penggunaan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, kemudian itu kan bisa dilihat secara kasat mata sebenarnya. Dari konten-konten, saya gampang sekali ngelihat apakah itu palsu atau tidak. Coba kita ngelihat itu baru dibuat kapan gitu loh. Facebooknya itu gitu loh. Ada update-nya nggak sih gitu loh. Update-nya tentang apa gitu loh. Jangan-jangan itu akun robot gitu. Jangan-jangan itu adalah akun hantu. Jadi intinya Anda ingin mengatakan bahwa sebenarnya penegakan hukum kita sangat gampang sekali untuk menjangkau ini. Iya, sangat bisa dengan kemajuan teknologi hari ini. Apa sih yang tidak bisa sebenarnya gitu. Tapi sekali lagi tentu kita meyakini mereka juga ekstra hati-hati. Tapi Anda tidak ingin mengatakan bahwa ini diternak atau dibudidayakan seperti itu ya? Ya, kalau ini nanti tidak diatasi, maka diidentifikasi mana yang sudah mulai beternak berita hoax, mana yang mulai, mana yang tidak gitu. Itu identifikasi gitu. Jangan sampai nanti orang-orang yang memang tidak tahu malah diburu habis-habisan ya, tetapi yang beternak dibiarkan. dan ikut manen gitu loh. Jangan sampai itu nanti akan yang terjadi gitu loh. Jadi penegakan hukum itu juga harus cerdas gitu. Juga itu unsur-unsur keadilannya juga harus didapatkan gitu loh. Jangan kita juga tidak serta-merta gitu loh. Oke, baik. Bung Baran, saya ke Bang Warfian, penegak hukum, penanganan hukum, dan terakhir adalah budaya hukum masyarakat kita. Ini juga mempengaruhi kan? Sangat mempengaruhi. Ini kita langsung sambut nih penelpon kita Bang Warfian, kemudian Bang Baran. Tahan, silakan. Assalamualaikum dan selamat sore. Dengan siapa di mana? Sore, Yan di Bangkawat. Bang Yan, silakan Bang. Iya. Terima kasih Pak moderator. Iya Bang Yan. Silakan. Tadi apa disampaikan dua narasumber ini. Iya Bang. Masalah hoax ini. Memang kalau saya melihat, kalau zaman-zaman dulu hoax ini kan berupa ibaratkan apa? Kalau BNN sepeda itu, itu pentilnya. Pentil. Untuk keseimbangan. Iya. Jadi kalau ditutup semuanya rapa-rapa, itu penting. Betul. Jadi dibuka dikit-dikit. Jadi pentil inilah yang mengaturnya. Cuma sekarang ini, Bang Said, hoax ini sudah kebablasan. Karena sudah banyak menggunakan data-data pencitraan gitu. Ya mungkin karena eranya sekarang, mungkin yang tahu Bung Bahren lah ya kan. Bung Bahren mana arah tuh hoaxnya tuh kan. Hanya sekarang mungkin yang perlu bagi kita di daerah ini peran dari yang memonitor ini. Jangan sampai unsur-unsur SARA ini berkembang di hoax ini. Saya rasa itu. Bang Yan, sebentar Bang Yan, jangan diputus dulu. Kalau menurut Bang Yan nih, Abang tertarik enggak untuk membaca berita-berita hoax itu kira-kira? Ya, dari satu sisi kadang ada positifnya. Gini ya. Tergantung siapa yang menggunakan hoax. Misalnya hati-hati di bandara kalau ketemu yang gini. KTP-nya apa ada apa enggak? Kalau tidak ada hati-hati. Nah, ini kan tergantung yang menikmatinya nih. Siapa yang suka bahas ini gitu. Oke, baik Bang Yan. Itu. Makasih banyak Bang Yan, Simpang Kawat. Tahu lah tuh. Makasih banyak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Yan ya tadi ya, Simpang Kawat ini luar biasa sekali.
langsung ke Bang Bahren ya, dulu silakan. ya. Ini kelihatannya sangat ngefans sekali nih sama Bang Bahren. Iya Bang Ian, memang mau tidak mau kita memang mengatakan kalau bahasa Bang Ian tadi itu kebablasan. Kebablasan. Gitu. Artinya ada euforia yang luar biasa terhadap tanggapan terhadap sebuah berita. Yang berita itu mungkin belum tentu kebenarannya. Kalaupun ada kebenarannya, nanti kita akan lihat berapa persen kebenaran hal tersebut gitu. 10% benar kok, tapi tidak benar semua gitu lah ya. Dan itu. Nah, maka memang kalau pakai istilah Bang Ian tadi ada pentingnya untuk kontrol. Ada sebuah mekanisme yang mengontrol sebuah berita itu gitu loh. Nah, yang hari ini saya rasa kawan-kawan dari kepolisian maupun dari Kemenkominfo itu sudah cukup sudah cukup bekerja untuk melakukan itu. Namun memang tidak bisa tidak 1000%, 100% kita langsung tutup mati, itu tidak bisa. Karena masing-masing orang memiliki potensi untuk menyebarkan berita hoax itu. Memiliki gitu potensi siapa saja. Nah, dengan kemajuan teknologi hari ini itu semakin terasa gitu. Walaupun mungkin pada zaman dahulu ya seperti yang disampaikan tadi, di tengah masyarakat kita juga mengenal berita hoax untuk mengingatkan orang lain gitu. Jangan manjat batang pisang, nanti kamu kena burut itu apalah bahasa. Di situ ada hantunya gitu. Ada hantunya. Itu kan hoax, apakah betul atau tidak? Tetapi untuk menakuti itu yang mungkin dilihat secara positif. Tetapi maka hari ini adalah sekali lagi literasi kecerdasan di dalam menanggapi sebuah berita itu sangat kadang-kala masyarakat kita mungkin lebih cenderung takut dengan hal-hal tahayul seperti itu daripada undang-undang yang sangat jelas penegakannya seperti itu Bang Bahren. Iya, dulu berita-berita seperti itu tuh sengaja diciptakan yaitu untuk menciptakan ketakutan atau bahkan memang untuk secara positifnya untuk menyelamatkan orang. Iya, biar orang perlu kehati-hatian. Iya, perlu kehati-hatian biar orang tidak celaka dan seterusnya. Oke, baik Bang Bahren, mungkin sambil melanjutkan pertanyaan tadi juga bisa mengomentari apa yang disampaikan oleh Bang Yandi Semanggawat. Silakan. Ya, sebenarnya hoax ini kalau saya dari sisi hukumnya saja, hoax ini hukum kita ini pasti akan selalu tertinggal dari masyarakat. Dari budayanya. Dari budaya masyarakat pasti akan selalu tertinggal. Dan dalam hal ini saya melihat hukum kita ini sudah mundur ke belakang, saya bilang. Artinya kadang-kala hoax ini bisa mengekang pendapat. Ini yang kita khawatirkan gitu loh. Karena hoax, orang takut berpendapat ya. Takut berpendapat gitu. Sedangkan pendapat itu kita di undang-undang konstitusi kita dijamin oleh undang-undang dasar gitu loh. Makanya dalam hal ini negara lain sudah mengarah kepada restoratif justice. Tetapi kita mengarah pada pengekangan pidana. Sama juga ini pencipta lagu juga harus hati-hati nih sebentar lagi nih gitu. Undang-undang cipta lagu. Artinya begini, saya melihat saya pernah membaca suatu buku pidana lama, ada namanya prinsip Ambek Paramarta. Di situ menjelaskan hukum pidana kita tidak akan mampu mengatur semua yang kecil-kecil remeh-temeh, sementara di suatu sisi kita dibebankan dengan hal-hal yang besar gitu loh. Artinya hukum tidak akan mampu semua masalah kecil dikit-dikit. Apakah sistem kita mampu? Kita melihat bahwa sistem kita adalah pembinaan, bukan menjarakan. Memenjarakan tidak, tapi ada membina. Artinya apa? Kita dulu kalau kita dulu kan mau kemana? Mau ke penjara. Sekarang udah berbeda. Mau kemana? Mau ke lapas. Kan dari nama itu sudah tersiar filosofinya. Kalau penjara pasti ada situ penyiksaan dan menyerahkan. Tapi kalau lapas ada unsur pembinaan di situ. Nah, kita undang-undang ini seringkali digunakan untuk menyerahkan. Kalau undang-undang tanpa ada pidana, ibarat sayur kurang garam gitu loh. Oke, Bang Marfian, waktu kita terbatas. Saya langsung ke Bung Bahren. Bung Bahren, seperti yang dikatakan oleh Bang Marfian, jangan sampai nanti masyarakat kita kemudian terkekang dengan aspirasi dan ataupun pendapat-pendapatnya karena khawatir tidak mampu memberikan sebuah pemikiran yang menurut dari perspektif kacamata kita itu adalah positif, tapi dari orang lain belum tentu positif. Itu satu. Yang kedua, kalau kita melihat tadi yang dikutip dari Bang Marfian, hukum kita selalu tertinggal dengan budaya masyarakat kita. Nah, tetapi ingat, makin majunya sebuah peradaban dan budaya masyarakat, ini harusnya, ini secara teori secara teori harusnya hukumnya juga harus lebih baik seperti itu. Nah, kalau Anda melihat seperti apa kondisi hari ini? Maka ketika kita ingin menyampaikan ide, gagasan, pendapat dan seterusnya, itu paling tidak dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dua hal.
Iya. Oh, gitu. iya. Dua hal. Dua hal. Nah, Iya, itu hoax lagi tuh. Nah, itu Hoax hoax lagi ya, tuh. bahaya Dua ya. hal. Oke, dua hal. Jadi bingung gitu kan. Dua ini lima. Dua hal. Dua hal. Dua hal. Yang pertama adalah berbasiskan data gitu. Artinya sesuatu ide dan gagasan yang kita sampaikan tuh harus jelas sumbernya apa, dasar pemikirannya apa gitu loh. Based on data gitu. Kalau tidak nanti bisa hoax. Saya bisa saja mengatakan bahwa di suatu daerah terjadi ini. Iya. Datanya mana? Datanya mana? Nah, gitu loh, berdasarkan apa gitu. Kalau tidak nanti saya akan disebut dengan penyebar berita juga. Iya, betul. Yang kedua adalah yang harus kita perhatiin adalah seberapa jauh gagasan dan ide itu bermanfaat untuk orang banyak. Iya. Gitu loh. Bisa saja mungkin ide dan gagasan itu kontraproduktif, tapi itu adalah untuk orang banyak gitu. Yeah. Kita harus berani menyampaikan suatu gagasan dan ide itu, walaupun mungkin itu dilihat sekilas itu tidak bertentangan, tetapi adalah untuk kepentingan kepentingan umum. Nah, dua hal inilah yang paling tidak nanti yang bisa kita pakai untuk untuk menyampaikan ide dan gagasan. Selagi berbasiskan data, selagi informasi itu sahih, selagi sumbernya jelas, saya rasa jangan takut. Jangan pula nanti masyarakat jadi takut, terkekang sehingganya terkungkung oleh satu aturan sehingga masyarakat kita semakin seperti tidak cerdas, tadi gitu. dua hal gitu ya, atau satu hal seperti itu ya. Karena memang itulah keterbatasan media. Ketika saya begini berbicara dua hal tapi dipoto. Kemudian disebarluaskan, yang diterjemahkannya lain. Nah, orang yang menerimanya harus nanya dengan saya, itu jadi pada saat ngapain itu. Kalau tidak akan menjadi atau lagi gatal-gatal juga gitu. Nah, kecerdasan yang semacam inilah sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Bukan kemudian aturan kemudian mengekang kebebasan di tengah masyarakat? Ya itu tadi, ketika aturan itu seperti tadi harus memenuhi unsur-unsur keadilan, harus memenuhi delik-deliknya. Maka saya betul apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Bawaslu, kawan-kawan ini harus dipanggil dulu gitu loh. Jangan serta-merta kemudian nanti ketika seseorang hadir di suatu tempat, ya misalnya Pak Said Parik memberikan materi di sebuah partai politik, forum seminar, misalnya apakah Pak Said kemudian dianggap bagian daripada itu, padahal fungsi beliau sebagai widya suara untuk memberikan informasi. Nah, hal-hal yang seperti ini tidak boleh kaku seperti itu. Baik, gitu. Bung Bahren, saya masih belum dapat terkait dengan budaya masyarakat kita makin maju. Harusnya seyogyanya hukum kita juga harus lebih baik. Ya, seharusnya begitu. Teorinya seperti itu, tapi pandangan Bang Warfian tadi malahan hukum kita malahan tertinggal dari budaya masyarakat kita sendiri. Saya rasa ya demokrasi dan hukum dia akan bergerak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Artinya nanti akan ada revisi-revisi. Ya, kita ngelihat undang-undang informasi dan teknologi hari ini menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Karena prinsip dasar daripada hukum itu tentu adalah untuk mengatur. Ya, itu peran nyata masyarakat itu supaya mereka hidup aman, nyaman, kemudian hidup sesuai dengan ketentuan. Saya rasa. Kalau kita katakan keterbelakangan, artinya akan ada adjustment lah. Saya rasa penyesuaian di depan. Gitu. Baik, Bung Barentan. Tadi menarik nih perbincangan dua orang ini, Anda sama Bang Bahren. Tadi memang hukum itu harus mengikat satu, dan memang harus punya intervensi di situ, penekanan harus ada seperti itu. Nah, tadi kan kita tahu bahwa hukum yang ada di Indonesia merupakan sebuah produk politik, dihasilkan dari produk politik. Tetapi setelah disahkan, politik harus tunduk kepada hukum. Nah, kalau kondisi hari ini Anda melihat apakah politik tunduk kepada hukum atau hukum tunduk kepada politik? Dari kacamata Anda nanti mungkin bisa disambung oleh Bung Bahren. Kalau dari kacamata saya, kita melihat bahwa kadangkala ini ada namanya politik belah bambu, kan begitu. Yang satu dengan materai cukup damai selesai, yang satu tidak cukup dengan materai dan harus diproses hukum, kan begitu. Nah, itu satu dihancurkan, satu diangkat. Artinya hukum itu harus memiliki keadilan, keseimbangan. Apakah kita mengenal bahwa ada hukum semua orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Tidak peduli siapapun itu, gitu loh. Kita tidak ada yang kebal hukum, gitu loh. Ketika satu A salah, yang ketika yang lain melakukan hal yang sama salah juga, harus melakukan perlakuan yang sama. Bukan seperti politik belah bambu, gitu loh. Baik, Bung Warfian, Bang Bahren, mungkin nanti Anda mungkin langsung saja nanti setelah ini ya terkait dengan produk hukum merupakan produk politik. Setelah selesai
politik tuh harusnya tunduk kepada siapapun, hukum, gitu ya, atau sebaliknya seperti itu. Nanti Anda bahas ya, karena kita ada yang mau lewat. Kami kembali sesaat lagi tentu setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, baik, di bagian akhir Bang Bahren, sebelum closing mungkin ada yang ingin saya sampaikan terkait dengan pertanyaan saya tadi. Produk hukum dihasilkan dari sebuah politik, tapi kalau hukumnya sudah disahkan maka politik harus tunduk terhadap hukum itu sendiri. Iya, seyogianya memang demikianlah harusnya. Idealnya seperti itu, bahwa setiap orang sama di hadapan hukum. Itu setiap orang, artinya siapapun, termasuk yang buat hukum itu sendiri, gitu loh. Termasuk penegak hukum itu sendiri, gitu loh. Bahwa polisi tidak kebal hukum, bahwa jaksa tidak kebal hukum, walaupun mereka adalah penegak hukum itu sendiri, gitu loh. Termasuk yang buat itu sendiri, DPR tidak kebal hukum, Presiden tidak kebal hukum, dan itu yang memang harus kita tegakkan. Harga mati. Luar biasa. Harapan Anda ke depan. Nah, maka ke depan menyangkut dengan berita hoax ini, saya lebih memilih sebagai pengamat sosial lebih memilih untuk mencerdaskan masyarakat di dalam bermedia sosial. Saya rasa seperti itu. Kalau masyarakatnya cerdas, kemudian melihat, menelusuri, membaca berita-berita tersebut, maka hoax ini dapat kita hadang sedemikian rupa. Oke, baik, Bung Bahren, terima kasih banyak. Waktu sangat terbatas sekali. Bung Warfian, singkat saja. Ya, sebenarnya dalam penegakan hukum itu sebenarnya ada dua, penal dan non penal. Tetapi saat ini kita lebih mengutamakan penal gitu loh. Sistem hukum pidana dengan pidana penjara masuk pengadilan. Tetapi pada dunia lain, dengan Belanda sendiri, itu hanya 40% yang masuk pengadilan. Masuk pengadilan, 60% disebutkan di luar non penal, luar pengadilan. Artinya di sini kita ini ingin memenjarakan atau ingin membina atau ingin edukasi. Apakah dengan masuk penjara selesai masalah? Kan tidak. Oke, baik, harapan Anda. Harapan ke depan bahwa hukum pidana itu menjadi ultimatum remedium, pilihan terakhir gitu loh. Jangan menjadi primum remedium. Kalau primum remedium semua orang masuk penjara akan menimbulkan masalah sosial kembali gitu loh. Baik, Bang, menyelesaikan masalah dengan masalah. Baik, Bang, nimbul masalah jadinya. Baik, terima kasih banyak ya. Sebenarnya saya tahu Anda kepengen menyampaikan banyak hal, Bung Bahren juga, tapi waktu kita sangat dibatasi. Terima kasih, mudah-mudahan nanti di lain waktu kita akan ketemu lagi ya. Demikian pemirsa perbincangan dan ataupun dialog kami pada hari ini terkait dengan pemberitaan palsu dan ataupun pemberitaan bohong yang lebih kita kenal dengan hoax. Masyarakat harus dituntut lebih cerdas. Saring dulu sebelum di-sharing. Saya Said Farik mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.